Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Kami dari kelas 11 IPA 1 kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perjuangan meraih kemerdekaan pada masa pendudukan Jepang. Pada masa pendudukan Jepang, menyebabkan banyak penderitaan-penderitaan yang dirasakan oleh rakyat Indonesia dan kebudayaan-kebudayaan yang tidak sesuai dengan Islam. Diketahui bahwa pada masa pendudukan Jepang, keinginan bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan tidak surut. Hal ini dilatar belakangi oleh perjuangan-perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia hingga pada akhirnya sampai menang melawan penjajah selama bertahun-tahun. Terdapat 3 perjuangan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kooperatif, yaitu Putra. Gerakan bawah tanah yang kedua, yaitu ada 4 kelompok. Yang pertama itu kelompok Sukarni, kelompok Ahmad Subarjo, kelompok Sultan Syahrir, kelompok pemuda. Yang ketiga, yaitu perlawanan bersenjata, yaitu perlawanan rakyat desa Sukamana di Tasikmalaya. Yang kedua, perlawanan rakyat di Indramayu. Yang ketiga, yaitu perlawanan rakyat Aceh. Yang keempat, perlawanan peta di Blitar. Secara kooperatif, yaitu Putra. Perjuangan secara kooperatif dilakukan oleh tokoh-tokoh nasionalis yang duduk di lembaga-lembaga penting bentukan Jepang. Melalui lembaga-lembaga itu, mereka menggalang pemuda persatuan untuk meraih kemerdekaan. Hal itu dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara langsung saat rapat bersama rakyat. Yang kedua, secara tidak langsung melalui media milik Jepang. Berbagai persatuan pemuda dibentuk Jepang seperti Senedan, Barisan Pemuda, Keibodan, Barisan Pembantu Polisi, dan Fujenkai, Barisan Wanita, dimanfaatkan untuk menggerakkan kesadaran serta meningkatkan perasaan nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Yang kedua, gerakan bawah tanah. Yang pertama yaitu kelompok Sukarni. Pada masa pendudukan Jepang, ia bersama Muhammad Yamin bekerja di Soenbendan, yaitu Barisan Propaganda Jepang. Sukarni berusaha menghimpun tokoh-tokoh seperti Adam Malik, Kusnaini, Pandu Wiguna, Maruto Nitemaharjo. Mereka juga menggalang para pemuda untuk berjuang demi kemerdekaan, menyebarluaskan cita-cita kemerdekaan, menghimpun orang-orang yang berjiwa revolusioner, mengungkapkan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Jepang. Untuk menyamarkan gerakannya, kelompok Sukarni mendirikan asrama politik yang bernama Angkatan Baru Indonesia. Kelompok yang kedua yaitu kelompok Ahmad Subarjo. Pada masa pendudukan Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Biro Riset Kairo Giganku, yaitu Kepala Penghubung Angkatan Laut di Jakarta. Sambil melaksanakan tugas utamanya di tempat itu, Ahmad Subarjo menghimpun tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang bekerja di Angkatan Laut Jepang dan mendirikan asrama pemuda yang bernama Asrama Indonesia Merdeka. Di tempat itu juga mereka memberikan pelajaran guna menanamkan semangat nasionalisme di kalangan pemuda bangsa Indonesia. Kelompok Sultan Syahrir membangun jaringan gerakan bawah tanah antifasis dan simpul-simpul gerakan bawah tanah kelompok Sultan Syahrir adalah kader-kader PNI baru yang tetap meneruskan pergerakan serta kader-kader muda yaitu para mahasiswa progresif. Ketika mendengar dari radio bahwa Jepang menyerah kepada pasukan sekutu, Syahrir yang didukung oleh para pemuda mendesak Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 15 Agustus 1945. Syahrir bahkan menyatakan siap dengan gerakan bawah tanah untuk meneruskan aksi perebutan kekuasaan sebagai simbol dukungan rakyat. 4. Kelompok pemuda. Di Jakarta terdapat 2 kelompok yang aktif berjuang, yakni terhimpun dalam asrama Ikadegaku, yaitu Sekolah Tinggi Kedokteran, para pemuda yang terhimpun dalam Badan Permusyawaratan Perwakilan Pelajar Indonesia yang disingkat dengan Baperpri. Kelompok pelajar tersebut mempunyai organisasi yang bernama Persatuan Mahasiswa. Materi selanjutnya yaitu perlawanan bersenjata. Pada materi tersebut terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, perlawanan rakyat Sukamana di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa.
Perlawanan tersebut terjadi karena penolakan santri-santri Pondok Pesantren Sukamana di Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Karena adanya penolakan dari santri-santri Pondok Pesantren Sukamana Singaparna yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan Seikirai. Seikirai dapat juga disebut dengan memberikan penghormatan kepada Kaisar Jepang. Seikirai dapat dilakukan dengan cara membukukan badan secara dalam-dalam mengarah bendera Jepang yang berlambangkan matahari terbit. Dalam ajaran Islam, hal tersebut termasuk perbuatan syirik. Alasan lain, karena penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau romusa, juga mendorong Kiai Haji Zainal Mustafa untuk melakukan perlawanan. Pada 25 Februari 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama dengan santrinya melakukan perlawanan terhadap pasukan tentara Jepang. Namun pasukan tentara Jepang dapat menumpas pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa. Banyak dari prajurit Kiai Haji Zainal Mustafa tewas. Pada 25 Oktober 1944, Kiai Haji Zainal Mustafa bersama dengan pengikutnya dihukum mati. Yang kedua, perlawanan rakyat Indramayu. Peristiwa Indramayu terjadi pada bulan April 1944 yang disebabkan adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja paksa atau romusa yang mengakibatkan penderitaan rakyat yang berkepanjangan. Pada bulan April 1944, mereka melakukan perlawanan di Karangampel. Perlawanan yang sama yang dilakukan oleh rakyat Cidemper dan Loh Benen. Karena sifatnya spontan, pasukan Jepang dapat mudah mengalahkan perlawanan tersebut. Yang ketiga, perlawanan rakyat Aceh. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan tersebut terjadi karena adanya tindakan yang sewenang-wenang oleh pasukan Jepang. Usaha perundingan telah dilakukan, namun gagal. Pasukan Jepang menyerang Chot Pieng dan Abdul Jalil, kemudian menyerang pasukannya. 90 orang tentara Jepang tewas dan 3.000 rakyat Chot Pieng tewas. Perlawanan di Aceh juga dilakukan oleh anggota Gyugun bernama Teuku Hamid. Perlawanan tersebut berakhir dengan menyerahnya Teuku Hamid karena Jepang akan mengancam membunuh seluruh keluarganya. Yang keempat, perlawanan Peta di Blitar. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Peta, sebuah organisasi militer bentukan Jepang yang dipimpin oleh Supriyadi. Perlawanan tersebut terjadi karena adanya persoalan tentang kerja paksa atau romusa, heiho, dan persoalan pengumpulan padi yang dilakukan secara paksa dan di luar batas peri kemanusiaan. Alasan lain karena para pelatih militer Jepang bersikap angkuh dan merendahkan pasukan militer Indonesia. Perlawanan Peta terjadi di Blitar pada tanggal 14 Februari 1945. Perlawanan tersebut termasuk perlawanan terbesar dalam sejarah pemerintahan pendudukan Jepang. Meskipun para pemimpinnya ditangkap, dilucuti dan diberi hukuman mati, perlawanan Peta dapat membangkitkan semangat bangsa Indonesia untuk melakukan perlawanan agar dapat bebas dari penindasan dari pemerintahan Jepang. Itulah tadi materi tentang perjuangan meraih kemerdekaan Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.